Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai millennials, apa kabar kalian di sana? Semoga sehat-sehat dan tetap semangat selalu ya, meskipun sedang berpuasa. Nggak terasa 2 bulan lebih kita melakukan aktivitas dari rumah aja. Karena pandemi virus corona atau yang biasa kita kenal dengan bahasa kerennya COVID-19 masih berkeliaran di luar sana. Gara-gara itu, sekolah, bekerja, ibadah, semua harus kita lakukan dari rumah. Selain itu juga adanya pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB alias karantina wilayah atau self karantin yang membatasi seluruh ruang gerak kita. Millennials, bosen gak sih kalau semua aktivitas cuma kita lakukan dari rumah aja? Pastinya lah ya. Nah, meskipun kita di rumah aja, tapi kita harus tetap update perkembangan hal-hal baru, tetap belajar isu yang sedang in, dan tetap harus bersosialisasi dengan lingkungan. Nah, biasanya kalau kita mau diskusi, mau sharing, selalu buat janji dulu buat ketemuan alias kopi darat. Berhubung sekarang hanya bisa apa-apa dari rumah, mau nggak mau, kita harus memanfaatkan teknologi digital yang ada. Kalau selama ini kita kenal ada yang namanya Skype, video call via WA, WeChat, dan sejenisnya, ada aplikasi baru lagi yang namanya Zoom. Aplikasi ini marak dipakai oleh seluruh dunia dan digunakan sekitar 200 juta orang menurut data dari koran Kompas. Tetapi, anehnya, ada beberapa negara yang melarang masyarakatnya menggunakan aplikasi ini. Dan itu berlaku di Indonesia sendiri loh. Ada beberapa instansi yang juga melarang pegawainya menggunakan aplikasi ini jika harus melakukan pertemuan. Jadi sebenarnya bagaimana sih dengan aplikasi ini? Apakah karena ada masalah tertentu? Oleh karena itu, untuk mengupas tuntas mengenai aplikasi Zoom ini, kita bisa ngulik langsung dari narasumber yang oke di bidangnya. Narasumber pertama yaitu Bapak Dr. Wendy Aritenang. Saat ini beliau tergabung di tim infrastruktur Persatuan Insinyur di Indonesia. Lalu narasumber yang kedua yaitu Bapak Dr. Aswin Sasongko. Ini pakarnya IT. Beliau dulu pernah bergabung di Kementerian Komunikasi dan Informasi, LIPI, dan BPPT sebagai staf ahli. Yuk kita simak bersama paparan dari narasumber langsung. Inilah Dibakar, dibahas bareng pakar. Kelebihannya Zoom dari WA adalah Zoom itu kita bisa ngobrol sambil rame-rame sama teman-teman, sehingga bisa dengan mudah itu digunakan untuk keperluan meeting di kantor, rapat, tapi juga bisa untuk kita ngobrol dengan kawan-kawan di antara anggota keluarga aja. Kita juga bisa pakai untuk katakanlah reunian yang sekarang nggak bisa reuni ketemu, kita bisa reunian lewat video, bisa lihat gitu aja. Juga saya lihat ibu-ibu pengajian udah pakai Zoom, ngaji rame-rame saling melihat wajahnya. Nah, kelebihan dari fasilitas dari Zoom ini adalah yang pertama tentunya ya gratis, bisa gratis. Jadi kalau kita coba sampai 40 menit aja tuh bisa gratis. Yang kedua, dia itu mudah, aplikasinya mudah. Kita tinggal pencet aja, kita bisa langsung aplikasinya ada di HP kita. Dan yang ketiganya juga dia itu praktis, familiar lah dari orang yang sangat canggih pengetahuannya maupun orang-orang yang gaptek, dengan mudah sebentar aja bisa untuk menggunakannya. Lalu di beberapa negara dan instansi, kenapa Zoom dilarang? Kira-kira apa ya Pak masalahnya? Oh, jangan pakai aplikasi Zoom. Zoom-nya itu tidak aman. Bisa apalah istilahnya, ada virusnya. Terus kemudian bisa dihack. Nanti bisa loh katanya kode rahasia internet banking kita tuh diambil oleh pihak lain.
sehingga ada orang yang bisa ngambil uang kita. Ada juga yang bilang, oh pada saat kita nanti lagi serius nih, misalnya lagi pengajian nih, maaf aja nih, tiba-tiba bisa muncul gambar yang aneh-aneh gitu. Apa betul itu bahaya? Bahayanya seapa? Dan bagaimana kita mensiasatinya atau untuk menghindari bahaya itu. Untuk kita yang orang awam kan kita nggak ada, selain nggak ada waktu juga nggak ada kemampuan untuk belajar yang aneh-aneh itu. Saya punya kawan senior ini namanya Pak Aswin Sasongko, orang yang pinter, pernah jadi pimpinan di BPPT, di Kementerian Komunikasi dan Informasi. Pokoknya semua orang yang ngerti, expert, pakar di bidang internet, IT, telekomunikasi, pasti kenal beliau. Kalau begitu, kita tanyakan pada pakar IT, Pak Aswin. Pak Aswin, karena Zoom ini sudah menjadi sarana interaksi yang populer, bagaimana sih keamanan Zoom ini? Mungkin bisa Bapak jelaskan dalam bahasa awam yang mudah dicerna oleh milenial. Nah, sekarang bagaimana dan pengamanan Zoom yang banyak dibicarakan orang. Dari Zoom ini bagian dari internet, menggunakan internet untuk komunikasi. Artinya siapa saja di seluruh dunia ini yang punya akses ke internet bisa melakukan yang disebut hacking, menghack melalui jalur internet. Sebab komputer kita, HP kita terkait dengan internet. Orang bisa masuk ke gadget kita melalui jalur internet, melalui aplikasi yang sedang dipagunakan di internet tersebut. Apakah ini semua bisa dihack? Semua bisa dihack. Cuman masalahnya kalau pengamanannya jelek, ya gampang dihack. Kalau pengamanannya bagus, susah dihack. Sama lah kalau losmen kecil, nggak ada security-nya, ya gampang dimasukin maling. Tapi hotel yang bagus security-nya susah dimasukin maling. Ada hotel yang buat naik lift harus pakai kunci khusus gitu kan. Ada hotel yang setiap orang bisa naik lift, bahkan ada tangganya, setiap orang bisa naik turun dengan mudah. Itu sama seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kita mengamankan data-data kita yang ada di gadget kita. Yang paling gampang, nomor satu, gadget yang dipakai kita untuk menyimpan data-data khusus seperti keuangan dan sebagainya, dipisahkan dengan gadget yang kita pakai untuk video conference, untuk diskusi WA call dan sebagainya, dipisahkan. Nah, itu udah cara pengamanan yang paling gampang dari sisi kita, supaya gadget kita terpisah. Nah, keduanya, apakah sudah pasti aman? Ya belum tentu juga. Sebab bank saja juga bisa dibobol orang. Tokopedia kemarin ribut karena dibobol. Hackernya masuk ke Tokopedia, kurang aman apa Tokopedia mestinya. Tetapi toh hacker bisa masuk. Kita ingat beberapa waktu yang lalu Bank Mandiri, hackernya masuk sehingga ada perubahan-perubahan data keuangan kita. Mungkin masih ingat teman-teman. Bank Mandiri loh itu. Salah satu bank terbesar di Indonesia ini. Pengamanannya sudah pasti hebat. Toh bisa dimasukin orang. Jadi yang bisa kita laksanakan dari sisi kita sebagai pengguna adalah mengamankan diri kita. Gadget untuk bank sama gadget untuk video conference sebagainya dipisah. Kemudian kalau kita menggunakan aplikasi, kita mengamankan sebagai panitia. Nah, pengamanan untuk operator tadi, untuk seperti juga untuk hotel, ya kita serahkan kepada peraturan perundangan yang berlaku. Serahkan kepada mereka. Nah, kalau ada bank yang bolak-balik dibobol orang, masa kita mau naruh uang di sana? Ya enggak lah. Normal kan? Hotel yang bolak-balik ada malingnya terkenal, banyak malingnya, masa kita mau nginep di situ? Jadi ini hal-hal yang normal yang kita lakukan. Ini kira-kira seperti itu. Itu Pak Benny, terima kasih. Aswin, jadi penjelasan Pak Aswin ini membandingkan nih antara aplikasi Zoom lewat internet atau aplikasi yang lain dengan kehidupan kita sehari-hari nih. Jadi ada hotel, kata Pak Aswin. Hotel, kalau kita bayangkan itu pengelolanya itu kayak ini loh, yang hostnya si Zoom nih, yang ngundang pertama nih,
Nah, yang undang pertama ini mesti hati-hati, jangan diundang ke semua orang, gitu. Boleh masuk, gitu. Enggak, gitu kan? Jadi yang boleh masuk itu hanya yang memang udah ada reservasi hotel, misalnya seperti gitu. Namanya isi ini, asis satpamnya langsung ngelihat nih, nggak boleh sembarang orang masuk. Kira-kira gitu ya Pak Aswin ya? Ya, betul. Artinya sistem yang ada di physical space, pola kerja keamanan di physical space juga harus kita terapkan di cyberspace. Sama aja. Cuman di sana, di physical space kita FGD di hotel. Ada panitia FGD, ada panitia hotel. Di Zoom juga demikian. Mau video dan video conference lainnya. Ada panitia FGD di Zoom, ada panitia Zoom. Panitia Zoom ada di mana? Di operator Zoom sana di Amerika. Panitianya ada di panitia FGD di mana? Ya di Jakarta atau di Bandung atau di mana tempat kita ini, teman-teman kita itu yang jadi panitia. Dua-duanya harus bersama-sama mengatur supaya aman. Jadi si panitianya harus tahu pola pengamanan Zoom. Seperti juga FGD di hotel. Bapak kan sering FGD di hotel. Apa yang kita kerjakan? Kita bisa minta ke hotel kan, ini orangnya masuk gimana? Oh, diminta X-ray-nya dulu, diminta ini. Nanti begitu sampai di ruang FGD harus menunjukkan undangan. Kalau bukan ternyata yang diundang Pak Wendy, tapi yang Pak Wendy nggak bisa diwakili oleh Pak Adiwan misalnya. Pak Adiwan ditanya, "Loh kamu siapa? Kamu nggak diundang." "Loh saya mewakili Pak Wendy." "Loh apa buktinya kalau kamu mewakili?" Ada surat wakilan, ada barangkali ada kartunya. "Oh iya Pak Wendy ini pejabat A, ini memang asisten deputinya nih, deputi di kantor A, ini asistennya." Dia bisa nunjukin, ini saya asistennya Pak Wendy. Nah, oh oke, kalau gitu kamu boleh masuk. Jadi ditanya kan, dicek satu demi satu loh. Baru setelah si panitia yakin, Anda oke, Anda dikasih name tag kan, kemudian digantung. Name tag itu untuk berlaku di dalam. Supaya ketahuan siapa yang ada di dalam. Kalau enggak, nanti kejadian seperti dulu, Pak Wendy sering ingat. Ada pertemuan FGD, tiba-tiba ada orang kehilangan komputer, ada orang kehilangan laptop. Kenapa sih? Sebab ada orang lain yang masuk yang kemudian mencuri. Kan itu aja. Apa itu terkait keamanan hotel? Enggak, itu panitia. Bukan salahnya hotel loh. Sebab ada orang datang, hotel kan bebas, siapa orang boleh masuk. Ada orang datang ke hotel, masuk ke ruangan itu, oleh panitia nggak dijaga. Kemudian dia ngambil, pada waktu coffee break, dia datang ke sana, ngambil komputer. Terus dibawa pulang. Ya, sama aja. Jadi panitia di Zoom meeting, di video conference meeting juga harus berlaku seperti panitia di FGD meeting di hotel. Nah ini jadi kan kita ini kebanyakan orang awam sekali nih, dan begitu ada Zoom kan, dan mudah, gratis. Jadi senang bener nih, excited betul-betul. Jadi yang mau Pak, kalau salah ya Pak, dari tempatnya Pak Aswin katakan itu, sering-sering sebenarnya kesalahannya justru di kita sendiri nih, over excited, kemudian kita lupa nih ngeliatin prosedurnya nih. Gampangnya udah klik, undang aja semuanya, semua masuk, terima aja. Nah, harusnya kita juga seberapa apapun sistemnya ada apa ya namanya, prosedur minimal yang harus kita lakukan sebagai tanggung jawab kita. Nah, biasanya prosedur minimal ini yang nggak kita ikuti, akibatnya kita begitu di hack atau kemasukan hal lain, kita kemudian nyalahkan sistemnya. Gitu ya kira-kira ya Pak Sun ya? Ya bisa begitu. Sama seperti tadi, panitia memasukkan orang maling tadi ke dalam ruangan, kemudian komputer hilang, dia masa bisa nyalahkan hotel? Hotel kan tempat umum, Pak. Hotel tempat umum, Anda nyewa ruangan tertentu di hotel itu. Anda mesti mengamankan ruangan Anda. Hotel mengamankan hotel keseluruhan. Begitu Anda masuk ke ruangan, ya Anda harus mengamankan ruangan Anda. Samalah seperti Anda nginep di hotel. Hotel sudah memberikan pengamanan buat kamar Anda. Tapi kan Anda kalau masuk kamar, mesti apa? Mesti kunci kan? Kalau nggak, Anda masuk kamar, udah pintu kamar dibiarkan terbuka, terus ada maling masuk, masa hotel yang suruh tanggung jawab? Lalu buka kamar lu, nggak ngunci, nggak dibuka. Nah, ini contoh Pak Aswin nih, di hotel itu, kalau kita kasih contoh di hotel juga, ada orang buka kamarnya, ternyata ada barang bagus, diambil.
Ada yang biarkan pintunya ngablak itu aja juga orang lihat keluar nggak ada barang, nggak diambil, ada yang bisa diambil. Nah ini juga barangkali gitu. Kita semuanya ini riskan nih, kata Pak Aswin tadi, bisa segala macam pun sebenarnya bisa aja kasih si keamanannya di ini kan, di apa namanya intruder yang masuk itu. Tapi kan kalau misalnya tidak ada hal yang mau dicuri juga, ya untuk apa juga gitu. Nah kira-kira apa nih Pak Aswin? Apa yang menarik, apa yang menarik? Masa kalau saya gunakan aplikasi Zoom untuk apa, untuk arisan atau untuk pengajian, untuk ngobrol-ngobrol atau untuk ngabuburit, bahaya apa begitu? Ya, ini begini. Pertama, orang untuk menghack itu pasti perlu keahliannya. Dan perlu tujuan, seperti kata Bapak tadi. Dia perlu keahlian, kemudian dia perlu tujuan. Nah, sekarang kita lihat pengamanannya tadi pertama. Kalau katakanlah pengamanan hotel sudah bagus, tapi pengamanan panitia kurang bagus. Seperti yang kata Yu bilang tadi. Begitu orang masuk ke ruangan FGD, ya di ruangan ini nggak ada barang berharga, tapi cuma kertas-kertas doang. Apa juga yang mau diambil? Buat dia nggak ada yang menarik. Tapi kalau ada orang mau sholat itu, arlojinya ditaruh situ, arlojinya hilang itu. Dia orang lagi jalan-jalan, HP-nya dicas di situ tanpa dijaga, HP-nya hilang. Karena dia mau ngambil barang berharga. Demikian juga kalau kita bikin acara di Zoom. Kalau acaranya kuliah matematik, orang luar masuk, ini mau ngambil bahan kuliah, malas, bacanya aja susah. Tapi kalau ini membicarakan proyek 1 triliun, nah ini mungkin menarik ini. Saya ambil nih datanya. Jadi kita juga harus milih-milih juga kan. Kita sebagai panitia, kalau kita mau kita mau FGD tentang apa nih sekarang? FGD tentang tata cara pengambilan gambar video. Nggak penting-penting amat ini. Orang luar juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau ngomongin nyewa ruangan untuk proyek Kementerian Perhubungan kereta cepat Jakarta-Bandung, gitu. Ini beberapa triliun. Oh ini, kalau perlu ada yang jaga di luar itu. Dari mulai ruangan dicek dulu nih. Ada yang masuk lagi nggak? Dicek dulu. Ya Anda ngomong proyek 1 triliun. Nah sekarang cuman kumpul-kumpul arisan 100 ribuan di hotel juga sih. Bahaya itu, kita nggak perlu juga terlalu cemas berlebihan sekalipun. Jadi nggak boleh. Itu kasusnya yang beda. Ada instansi pemerintah yang bilang melarang Zoom. Ya karena di situ mungkin ada hal yang penting tadi, ada arloji Rolex di segala macam di situ. Tapi kalau kita ngumpul bikin bagaimana caranya dia mau bikin kolak gitu, ya udah nggak usah, biar ada orang asing masuk ya nggak usah ribut, nggak usah cemas-cemas amat lah. Gitu. Artinya tetap boleh untuk kita komunikasi, mau pakai Zoom, mau pakai apa, pengamanan untuk hal selama itu bukan hal-hal yang sifatnya rahasia, penting segala macam. Pengamanan secukupnya sesuai dengan keperluan kita. Iya. Ya gitu Pak Aswin, makasih. Makasih. Nanti atas segala sharingnya yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah, millennials, sekarang sudah paham kan tentang apa dan bagaimana aplikasi Zoom ini? Semoga bisa memberikan pencerahan dan manfaat ya. Sekian dulu bincang-bincang kita di Bakar. Sampai bertemu kembali, salam sehat dan semangat selalu. Jangan lupa untuk selalu taati himbauan pemerintah untuk bersama kita lawan COVID-19. Sampai jumpa. Assalamualaikum.